golongan 1A. Logam golongan 2A. Nah, untuk biloxnya sudah pasti plus 1. Kalau golongan 1A itu terdiri dari litium, natrium, kalium, rubinium, cesium, dan francium. Untuk golongan 2A biloxnya plus 2. Untuk golongan 2A itu terdiri dari Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Logam yang perlu dihafal di mana bilox tersebut tidak mungkin berubah yaitu aluminium 3+, seng 2+, nikel 2+, dan perak plus. Yang kedua H, dan H itu sudah pasti plus. 3 F-1, 4 O2-. 5 golongan 7A itu -1. Selain F, yang dimaksud selain F adalah Cl-, Br-, dan I-. 6 golongan 6A ini -2. Muatannya selain O. Untuk urutan 5 dan 6 tidak bisa digunakan jika senyawa 3 unsur atau lebih. Jumlah bilox atom dalam senyawa sama dengan 0. Senyawa H2SO4 memiliki bilox total sama dengan 0. Pada senyawa H2SO4 terdiri 2 atom H, 1 atom S, dan 4 atom O. 2 atom H plus 1 atom S plus 4 atom O. Total biloxnya harus sama dengan 0. Tentukan bilox atom Mn pada senyawa ion berikut. Karena KMnO4 adalah senyawa, berarti bilox total dari seluruh atom ini sama dengan 0. Jadi bilox K ditambah bilox Mn ditambah 4O, maka hasilnya harus sama dengan 0. Tentukan bilox K dan O dulu. Berdasarkan ketentuan sebelumnya, K memiliki bilox sama dengan positif 1 dan O biloxnya adalah negatif 2. Karena di sini ada 4O, kita kalikan 4 hingga menjadi negatif 8. Untuk si K tetap 1. Selanjutnya kita cari Mn. Totalnya harus 0. Jadi kita cari bilox Mn, sehingga apabila ditambah dengan bilox K yaitu 1 dan ditambah bilox 0 yaitu negatif 8, maka hasilnya jadi 0. Berarti bilangan oksidasi Mn adalah positif 7. Kita akan menyetarakan reaksi Cr2O72- ditambah C2O42- menghasilkan Cr3+ ditambah CO2. Dalam suasana asam, dengan menggunakan metode atau cara perubahan bilangan oksidasi, tahap yang pertama, kita akan menyamakan jumlah atom pusat. Atom pusat adalah atom yang bilangan oksidasinya berubah. Berarti, kita harus cari dulu bilangan oksidasi dari masing-masing atom. Kita mulai dari Cr2O72-. Ini bilangan oksidasinya, oksidasi totalnya adalah -2. Kenapa -2? Karena di sini muatannya 2- atau -2. Kemudian O, biloxnya harus diketahui yaitu -2. Karena O-nya ada 7, bilox total O di sini adalah -14. Sekarang kita tentukan bilox Cr2. Caranya, berapa tambah berapa? Berapa tambah -14 yang menghasilkan -2, yaitu plus 12. Nah, positif 12 ini untuk 2 atom Cr. Sedangkan untuk 1 atom Cr berarti tinggal dibagi 2, yaitu plus 6. Lanjut ke C2O42-. Di sini oksidasi totalnya juga -2. Karena muatannya 2-, kemudian kita tentukan bilangan oksidasi dari O atau -2. Bilangan oksidasi dari O-2 dikali 4 jadi -8. Kemudian
untuk biloks C2 berapa ditambah min 8 yang menghasilkan min 2, yaitu plus 6. Nah, positif 6 ini untuk 2 atom C. Untuk satu atom C tinggal dibagi 2, yaitu plus 3. Plus 3 ini kita taruh di sini ya. Bentuknya Cr3+. Di sini hanya ada satu atom. Di sini hanya ada satu jenis atom, yaitu Cr. Berarti jelas di sini bilangan oksidasinya atau biloksnya adalah plus 3. Berikutnya Cr3+. Di sini hanya ada satu jenis atom, yaitu Cr. Berarti jelas di sini bilangan oksidasinya atau biloksnya adalah plus 3. Berikutnya untuk CO2. Di sini bilangan oksidasi totalnya adalah 0. Karena di sini tidak ada muatan, 0 diketahui min 2. Karena O-nya ada 2, maka total biloks O adalah min 4. Berarti bilangan oksidasi C di sini adalah plus 4. Agar menghasilkan 0, jika ditambah min 4 plus 4, kita tulis di atas ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini atau di atas merupakan bilangan oksidasi untuk masing-masing atom ya. Atau Cr di ruas kiri itu bilangan biloks oksidasinya adalah plus 6. Sedangkan di ruas kanan bilangan oksidasinya adalah plus 3. Berarti mengalami perubahan, yaitu turun atau mengalami reduksi. Berarti si Cr ini adalah atom pusat. Kemudian untuk atom O di sini bilangan oksidasinya min 2. Di sini juga min 2 atau 2 min. Kemudian di ruas kanan juga min 2. Artinya tidak ada perubahan. Bilangan oksidasi berarti O bukan atom pusat. Lalu untuk atom C di ruas kiri bilangan oksidasinya plus 3. Di ruas kanan bilangan oksidasinya plus 4. Berarti berubah, yaitu naik atau mengalami oksidasi. Berarti si C juga merupakan atom pusat. Jadi atom pusatnya ada 2, yaitu Cr dan C. Karena pusat atomnya sudah diketahui, berarti kita sudah bisa menyamakan jumlah atom pusatnya untuk atom Cr dulu ya. Di sebelah kiri atom Cr-nya ada 2. Sedangkan di sebelah kanan ada 1. Sesuai koefisiennya, berarti agar sama Cr-nya yang di sebelah kanan, kita ganti koefisiennya menjadi 2. Nih, 2. Kemudian atom pusat yang kedua, yaitu C. Di ruas kiri jumlahnya 2. Sedangkan di ruas kanan C-nya ada 1. Berarti supaya sama koefisiennya di ruas kanan atau CO2 di ruas kanan, kita ganti menjadi 2. Oke, kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu menghitung selisih bilangan oksidasi atom pusat. Selisih bilangan oksidasi yang kita hitung di sini adalah selisih bilangan oksidasi totalnya. Untuk Cr yang di sebelah kiri, bilangan oksidasi totalnya 12. Sedangkan bilangan oksidasi Cr di sebelah kanan yaitu 3 kali 2, yaitu plus 3 dikali 2, itu plus 6. Jadi selisihnya adalah 6 ya. Sedangkan atom C di ruas kanan total bilangan oksidasinya adalah plus 4. Plus 4 dikali 2, plus 4 kali 2 itu plus 8. Berarti selisihnya adalah 8. Selisihnya 8. 6 jadi 2. Kok min 2 aja ya guys. Kemudian langkah atau tahap ketiga, menyamakan selisih biloks. Di sini selisihnya 6,
Di sini selisihnya 2. Berarti supaya sama, 6 dikali 1, 2 dikali 3. Nah, untuk hasilnya tidak perlu ditulis. Kita hanya membutuhkan angka pengaliannya ini, yaitu 1 dan 3. Nah, guys. Yang satu ini kita kalikan dengan koefisiennya Cr2O7 berarti di sini tetap 1, tidak perlu ditulis. Kemudian kita kalikan dengan koefisiennya Cr3+. Jadi yang sebelumnya 2 dikali 1 jadi tetap 2. Lanjut yang 3 ini kita kalikan dengan koefisien C2O4 2 berarti di sini kita ganti 3. Koefisiennya lalu kita kalikan juga dengan koefisiennya CO2 sebelumnya. 2 dikali 3 jadinya 6. 2 dikali 3 sama 6. Kita tulis ulang ya reaksi yang sudah kita ganti koefisiennya. Berarti total muatan di ruas kiri adalah -8. -8 itu dapat dari ini. Oke, berarti reaksi redoks ini sudah setara.